Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Anam. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Tasikmalaya, jurusan PAI semester 4. Pada video kali ini, saya akan membawakan video yang berjudul Peran Agama dalam Kehidupan Sosial. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sosiologi agama, salah satu cabang ilmu sosiologi yang sangat penting dalam memahami hubungan antara agama dan juga masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sosiologi agama. Sosiologi agama adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara agama dan juga masyarakat. Fokus utamanya bukan membahas kebenaran ajaran agama, tetapi bagaimana agama mempengaruhi perilaku sosial, nilai, norma, dan juga struktur masyarakat. Contohnya seperti bagaimana ajaran agama itu membentuk solidaritas sosial di masyarakat, seperti misalkan gotong royong, toleransi, atau larangan terhadap masyarakat yang bisa merugikan untuk orang lain. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu fungsi agama di dalam masyarakat. Menurut sosiologi, agama ini memiliki beberapa fungsi sosial utama. Yang pertama yaitu fungsi integratif. Agama menyatukan masyarakat melalui nilai-nilai bersama. Contohnya seperti upacara keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri ataupun Natal mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengendalian sosial. Agama menetapkan norma dan aturan moral, misalnya larangan mencuri ataupun berbohong, yang ikut membentuk perilaku masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu memberi makna dan tujuan hidup. Pada fungsi ini, agama membantu individu memahami makna hidup dan memberikan harapan di tengah-tengah penderitaan seperti saat menghadapi musibah. Dan yang keempat yaitu fungsi edukasi. Pada fungsi ini, melalui lembaga-lembaga keagamaan, masyarakat mendapatkan pendidikan moral dan etika sejak dini. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu teori-teori tokoh sosiologi agama. Beberapa tokoh besar dalam sosiologi memiliki pandangan unik mengenai agama. Tokoh yang pertama yaitu Emil Durkheim. Beliau melihat agama ini sebagai cerminan masyarakat itu sendiri. Menurutnya, agama menciptakan kohesi sosial dan memperkuat solidaritas kolektif. Contohnya seperti dalam upacara keagamaan, masyarakat itu merasa terikat sebagai satu kesatuan. Tokoh yang kedua yaitu Karl Marx. Berkebalikan dengan tokoh yang sebelumnya, beliau ini menganggap agama sebagai opium masyarakat. Menurutnya, agama ini membuat rakyat pasrah dengan penderitaan karena dijanjikan kebahagiaan di akhirat. Contohnya seperti masyarakat miskin tidak memberontak karena percaya kemiskinan adalah ujian atau takdir dari Tuhan. Dan tokoh yang ketiga itu Max Weber. Beliau memandang agama ini sebagai kekuatan sosial yang bisa mendorong perubahan. Di dalam bukunya yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ia menunjukkan bahwa etika kerja keras dalam Protestanisme itu mendorong lahirnya kapitalisme di Barat. Materi selanjutnya yaitu agama di dalam realitas sosial di negara Indonesia. Indonesia sebagai negara majemuk menunjukkan dinamika sosial yang sangat kuat terkait agama. Dan poin yang pertama yaitu pemersatu bangsa. Agama menyatukan masyarakat dalam norma dan identitas bersama, misalnya di dalam gotong royong, toleransi antarumat, dan juga budaya religius. Dan yang kedua itu pemicu konflik. Sayangnya, agama juga bisa menjadi sumber konflik, seperti konflik SARA, diskriminasi, atau politisasi agama saat pemilu. Dan yang ketiga yaitu fenomena keagamaan modern.
Munculnya kelompok konservatif, fenomena hijrah, serta penyebaran dakwah digital menunjukkan bagaimana agama itu terus berkembang dalam masyarakat digital. Adapun tantangan sosiologi agama di era kontemporer ini diantaranya yaitu sekularisasi, yaitu pemisahan agama dari kehidupan publik dan juga negara. Dan yang kedua, radikalisme dan intoleransi, interpretasi agama yang ekstrim. Yang ketiga yaitu komodifikasi agama. Agama menjadi produk komersial dalam fashion, media, dan juga politik. Yang keempat yaitu pluralitas dan dialog antar agama. Tantangan untuk hidup damai di tengah perbedaan. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa agama bukan hanya sekedar keyakinan pribadi, tetapi juga fenomena sosial yang sangat berpengaruh terhadap dinamika masyarakat. Sosiologi agama membantu kita melihat agama secara objektif dan ilmiah, agar kita bisa menjaga harmoni sosial, menghormati perbedaan, dan juga tetap berperilaku toleran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.